Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi tentang siklus produksi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desya Prihatini dan saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Hayatunisa dan Rizka Purwaningsih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi dapat membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut, dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber, data yang diperlukan, dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan siklus produksi. Nah, yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses aktif dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Purwaningsih. Baik, terima kasih Desya. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks siklus produksi. Siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau komoditas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penyajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporannya. Aktivitas siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian yang dalam setiap aktivitas produksi. Aktivitas, isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Ancaman yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, ungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Yang ketiga, atau penghancuran data. Pengendalian. Pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Aktivitas desain produk. Ancaman, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Pengendalian, yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, enskripsi. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Ancaman, kelebihan dan bawah target. Pengendalian, backup dan prosedur pemulihan bencana, tujuan dan persetujuan jadwal. Oke, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hayatunisa. Terima kasih, Desya. Selanjutnya ada pengendalian siklus produksi. 1. Pengendalian desain produk. 2. Pengendalian perencanaan. 3. Pengendalian operasi produksi. Yang keempat, pengendalian akuntansi biaya. Yang kelima, pengendalian ancaman umum.
Selanjutnya, flowchart pencatatan barang jadi. Flowchart pencatatan barang jadi, yang pertama itu di bagian produksi. Kita mulai ke membuat bukti pengiriman barang jadi, lanjut ke bukti pengiriman barang jadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bukti pengiriman barang, lanjut ke mengisi kartu gudang. Yang selanjutnya kartu gudang yang telah diisi, lanjut ke bagian akuntansi, yaitu ke kartu gudang yang telah diisi, lanjut ke menandatangani kartu gudang yang telah diisi, lanjut ke kartu gudang yang telah ditandatangani, lanjut lagi kartu gudang yang telah ditandatangani, lanjut membuat surat penerimaan barang jadi, lanjut ke SPBJ. SPBJ itu ada 3. Yang pertama itu SPBJ lanjut ke pengiriman kartu persediaan. Lanjut ke kartu persediaan yang sudah diisi. Lanjut lagi membuat jurnal. Habis membuat jurnal, memposting ke buku besar. Habis memposting ke buku besar, membuat neraca saldo. Lanjut ke SPBJ 2, yaitu lanjut ke membuat laporan penyelesaian barang jadi. Lanjut ke laporan penyelesaian BJ. Bagian akuntansinya itu 1 bukti pengiriman BJ. Lanjut membuat neraca lajur. Lanjut lagi membuat AJP, lanjut membuat laporan keuangan, lanjut lagi laporan keuangan, habis membuat laporan keuangan, membuat laporan penerimaan barang jadi. Habis membuat laporan penerimaan barang jadi, lanjut ke laporan penerimaan barang jadi. Lanjut ke manajer. Laporan penerimaan barang jadi, lanjut ke laporan penyelesaian barang jadi. Lanjut bagian produksi. Berikut merupakan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yaitu 1, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku, rangkap 2, yang digambar 2 itu. Terus ke lembar 1 diberikan kepada bagian gudang, sedangkan gambar yang kedua disimpan sebagai arsip. 2, bagian gudang menerima surat penerimaan barang baku, lalu mempersiapkan bahan baku yang diminta membuat surat pengiriman 2. Gambar ke-1 disimpan sebagai gambar kirim ke bagian produksi beserta bahan baku. 3, bagian produksi menerima surat pengiriman dan barang jadi, lalu melakukan produksi. Setelah itu membuat laporan DLFOH rangkap 2, lembar 1 disimpan sebagai arsip. Lembar 2 dikirim ke bagian akuntansi. Terus 4, bagian akuntansi menerima laporan DM, DL, FOH. Berdasarkan laporan tersebut, bagian MC, DLC, FOH. Lalu membuat laporan harga pokok produksi rangkap 2. Lembar 1 disimpan sebagai arsip. Lembar 2 dikirim ke manajer. 5, bagian manajer menerima laporan harga pokok produksi. Berdasarkan laporan harga pokok produksi, bagian manajer menentukan harga penjual barang. Terima kasih. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.